Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Hasma Septempiani dengan NIM 2311072024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang saya buat dalam mata kuliah Teori dan Perancangan Antena. Pertama, kita harus mengenal dulu apa itu antena. Antena adalah alat yang berfungsi untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik di berbagai sistem, seperti radio, TV, ponsel, Wi-Fi, dan radar. Fungsinya adalah untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik saat mentransmisikan serta menangkap gelombang elektromagnetik dari atmosfer dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik saat menerima. Prinsip kerja dari antena bergantung pada arus listrik yang bolak-balik dan juga menghasilkan medan listrik serta medan magnet yang kemudian menciptakan gelombang elektromagnetik yang menjalar ke ruang bebas. Selanjutnya yaitu mengenai antena microstrip. Antena microstrip merupakan jenis dari antena yang terdiri dari elemen konduktif yang terpasang pada substrat dielektrik. Antena microstrip atau patch antena tergolong pada antena direktoral karena memiliki sifat radiasi yang terfokus. Antena microstrip bekerja berdasarkan prinsip pengeluaran gelombang elektromagnetik saat listrik mengalir melalui konduktor. Gelombang elektromagnetik dipancarkan ke lingkungan sekitar. Antena microstrip umumnya terdiri dari dua elemen, yaitu konduktif atau patch dan juga lapisan dielektrik. Dan gambar ini adalah desain antena yang saya ambil dari sebuah jurnal, dan ini adalah bentuk depan dan bentuk belakangnya. Dan ini adalah bentuk dari slot yang berada pada patch segitiga. Dan ini adalah pembahasan ketika mendesain antena tersebut di CST. Antena ini bekerja pada frekuensi 7 GHz dan juga di 9 GHz. Gainnya berada di 0,1 dB serta VSWR berada di 7,4 dengan 1,8 dan juga impedansinya di frekuensi 5,03 Hz. Adanya pita penolakan diperlukan penambahan slot. Jadi pada jurnal yang saya temukan dia menggunakan frekuensi tinggi atau pita penolakan. Karena itu diperlukan penambahan slot. Penambahan slot ini menggunakan perangkat filter yang dapat digunakan untuk mengatasi interferensi, tetapi juga memiliki kekurangan, yaitu membuat sistem menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, agar sistem ini tidak menjadi lebih kompleks, diperlukan metode yang efektif dengan melakukan pita penolakan. Dan ini adalah desain antena ketika dilakukan fabrikasi. Melakukan fabrikasi ini untuk langkahnya yaitu mengekspor desain antena dari CST dengan bantuan software Adobe. Dari Adobe lah desain ini dapat diprint dan juga dapat ditempelkan ke PCB. Dan ini adalah hasilnya ketika desain antena sudah dilarutkan dan hanya meninggalkan desain di PCB-nya. Dan ini adalah pengujian ketika antena sudah dipasang konektor. Selanjutnya yaitu kita melihat perbandingan antara desain yang dibuat di CST dan juga yang telah dilakukan pengujian. Pertama, di S parameter. Pada CST, frekuensi kerja
Yang dihasilkan itu berada pada dua frekuensi, yaitu di 4,7 GHz dan juga di 6,9 GHz. Sedangkan pada pengujian yang dilakukan di SWR, frekuensi kerja yang keluar hanya di 4,7 GHz dengan rentang di 4,3 hingga 4,7 GHz. Selanjutnya yaitu gain. Gain pada CST memiliki nilai yaitu sebesar 0,1 dB. VSWR-nya yaitu 1,8 dan impedansinya yaitu 50,03 Hz. Sedangkan return loss-nya di CST pada frekuensi 4,7 yaitu 12,9 dB dan pada 6,9 GHz nilai return loss-nya min 10,3 dB. Sedangkan pada pengujian di SWR nilai return loss-nya yaitu min 10,074 dB di frekuensi 4,3 hingga 4,7 GHz. Pada pengujian yang dilakukan di SWR hanya untuk melihat frekuensi kerja dari antena dan juga return loss. Itulah sebabnya nilai gain, VSWR dan impedansi tidak dimasukkan dalam tabel ini. Dan pada pengujian di SWR nilai frekuensi antena hanya terbaca di satu frekuensi saja, yaitu di 4,7 GHz. Selain itu, ada juga faktor lingkungan yang dapat memengaruhi hasil. Misalnya dari permukaan logam di sekitar tempat pengujian atau interferensi dari perangkat elektromagnetik yang dapat menurunkan akurasi pengukuran. Oleh karena itu, idealnya pengujian dilakukan dalam ruang bebas pantulan agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan performa antena secara aktual. Analisis terhadap perbedaan nilai return loss antara simulasi dan fabrikasi dapat menjadi evaluasi untuk pembuatan antena di kemudian hari. Baiklah, itulah presentasi saya mengenai hasil dari proyek antena pada kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.